Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sebanyak apapun harta orang ketiga, tidak akan bisa mengalahkan kekuatan cintamu yang tulus. Mantan pasti kembali. Ya. Jadi apa yang dilihat mantan dari orang ketiga? Hartanya yang berlimpah ruah. Kita sering membahas kalau kita ingin mantan melihat kepada kita lagi, maka yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk melampaui segala yang dimiliki oleh orang ketiga. Ya, tentu itu memungkinkan ya, kalau orang ketiga ini tidak kaya-kaya banget ya, tapi kalau dia kaya banget, ya tentu juga untuk melampauinya lebih sulit lagi ya. Tetapi tidak berarti kita diam saja, menyerah. Enggak. Kita terus berusaha. Agar apa? Agar ketika mantan kembali kepada kita, dia merasa nyaman dengan segala fasilitas yang bisa kita berikan. Tidak banyak mengeluh ya. Karena apa? Karena juga hidupnya bersama kita tidak kekurangan. Itu yang penting. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi kekuatan cinta yang tulus, walaupun tidak kaya-kaya banget, itu pasti akan mengalahkan ya kekuatan harta. Kenapa demikian? Karena cinta yang tulus itu akan selalu membuat dan menggerakkan orang yang memiliki cinta itu untuk tidak pernah menyerah di dalam berdoa agar orang yang ia cintai kembali kepada dia. Ya, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Berdoa terus. Dan itulah yang akan membedakan ya antara Anda dengan orang ketiga. Harta itu berada pada apa yang dilihat oleh manusia. Tetapi cinta itu berada pada apa yang dirasakan manusia. Banyak orang yang kaya raya mencintai seseorang, tetapi ditolak juga oleh orang yang dia cintai. Ya. Jadi karena apa? Karena pada titik tertentu orang juga dengan harta jenuh dan merasa biasa saja. Ya, kita melihat orang kaya mungkin pengen begitu. Tapi bagi orang kaya yang sudah biasa makan enak, yang biasa tidur di hotel-hotel mewah, yang rumahnya megah, mobilnya bagus dan mahal, apa yang dia rasakan yaitu biasa-biasa saja. Ya, begitu juga dengan mantan. Awalnya dia begitu terpesona dengan harta orang ketiga, tetapi seiring perjalanan waktu, apa yang dia rasakan itu menjadi rasanya biasa saja. Ya, dan disitulah dia kemudian akan mencari yang namanya cinta.
ketika nikmatnya harta terasa biasa, orang akan mencari arti cinta di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia hidup dengan limpahan harta benda yang banyak, tetapi hatinya terasa hampa, ya karena sesungguhnya kan dia tidak pernah mencintai orang ketiga. Dia cuma mencintai hartanya orang ketiga saja, kan begitu. Hatinya akan hampa. Apa yang dia cari kemudian, dia akan menyadari bahwa sesungguhnya yang benar-benar dia butuhkan adalah cinta yang bisa dia rasakan dengan hatinya. Ya. Karena itu, cinta yang tulus itu akan membuat orang yang merasakannya tidak pernah berhenti berdoa. Ketika manusia terus berdoa, maka cinta yang ada di hatinya itu akan menjadi cinta yang abadi. Cinta yang harapannya sampai kapanpun untuk bersama akan selalu ada. Ya, nah, oleh karena itu kita perlu untuk meluruskan makna cinta di dalam hati kita. Ya, ketika cinta ini adalah cinta yang kita niatkan untuk tujuan ibadah, cinta yang kita niatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, cinta karena Allah, maka cinta itu akan menjadi cinta yang abadi. Cinta yang abadi adalah cinta yang memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempertemukan, mempersatukan antara orang yang mencintai dan dicintai untuk bisa kembali bersama lagi. Ya, jadi apapun yang diniatkan karena Allah itu akan menjadi sesuatu yang kekal dan abadi. Maka di dalam surat An-Nahl ayat ke-96 kita diajarkan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi ketika cinta yang kita rasakan itu kita niatkan untuk tujuan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka semoga cinta yang kita rasakan itu menjadi pahala untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.